Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Titus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kemudian ayat yang ke-15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala wibawamu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di Senin 5 Agustus 2024, Titus 2 ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya. Jadi beritakanlah firman Tuhan. Ya. Dengan ajaran yang sehat. Ya. Firman Tuhan berkuasa. Ya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Tidak boleh disia-siakan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, lakukan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Tangkap sebagai remat. Ya. Karena di diri kita ada kuasa Roh Kudus. Ya. Saya bicara, Roh Kudus mengajari saya. Ya. Firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Ya. Jadi Injil kekuatan Allah harus diberitakan. Ya. Puji Tuhan, hari ini hari yang ke-7 saya baca Alkitab. Ya. Saya masih di Perjanjian Lama. Ya. Biasanya 17 hari saya selesai baca Kejadian sampai Wahyu. Ya. Itu mujizat itu, bukan iman lagi. Ya. Jadi iman harus baca firman Tuhan. Ya. Kalau sudah jadi itu mujizat. Ya. Tuhan Yesus buat ubah air jadi anggur, itu mujizat. Mana ada orang bikin air jadi anggur? Ya. 6 tempayan lagi. Ya. Di pesta di perkawinan di Kana, Yohanes 2 itu mujizat itu. Ya. Belum lagi nafas lagi kita. Ya. Kita bernafas ini. Ini Tuhan kasih. Ya. Pemberian dari Tuhan. Supaya kita hidup, menjadi makhluk yang hidup. Setelah kita hidup, kita jangan kasih masuk roh yang aneh-aneh, roh dusta, roh tipu, roh iri. Ya. Kasih masuk roh setan lagi. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Muliakanlah tubuhmu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Titus 2 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jadi nasihatilah orang dengan wibawa kita, talenta kita. Ya. Kasih doa, kasih firman. Ya. Supaya dia mengerti, ya, ini roh Tuhan, ini roh manusia, ini roh setan. Supaya tahu dia, ya, karena di dunia ini cuma hanya 3 roh saja. Roh Kudus Yesus itu 1, roh setan dan roh manusia. Jadi 3 saja. Jadi kita bisa membedakannya apabila kita lahir baru, PK di dalam Tuhan. Pasti kita tahu. Ya, Bapak Saudara-saudara. Jadi puji Tuhan. Ya. Kita hidup sampai sekarang ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya kita hidup berkelanjutan. Ya, Bapak Saudara-saudara. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, ya. Ini. Jadi janganlah ada orang yang anggap kita rendah. Ya. Orang tua jangan anggap remeh anak muda. Ya. Apalagi anak muda itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu jangan dianggap remeh karena dia memberitakan firman Tuhan, bukan berita hoax. Ya. Firman Tuhan. Jadi jangan anggap remeh firman Tuhan. Apabila orang itu dipakai Tuhan di dalam segala hal. Saya puji Tuhan. Tuhan memilih saya menjadi hambanya, hamba Tuhan. Tanpa disadari.
Ya, itu di luar dugaan saya. Ya, padahal saya ini rusak lebih daripada Bapak Ibu saudara-saudara. Dosa saya lebih banyak ketimbang Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi Tuhan pilih saya. Seperti Saul menjadi Paulus itu. Saul pembunuh, pembantu orang Kristen. Tuhan tangkap dia. Jadilah pengikut yang setia. Lahir baru. Oh, luar biasa itu. Makanya baca Alkitab Kejadian 10 supaya otak dibuka, dimengerti. Jangan cuma hanya urus duit aja. Urus kerjaan, berkat, sibuk dunia. Ya, bagi-bagi waktu lah. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin 5 Agustus 2004. Titus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.